Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber low cost. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Haji lagi, Pak Haji ya. Yeah. Pada tanggal berapa? 9 ya. Tanggal 9 kemarin kami tidak sengaja ketemu dengan Pak Haji Iman di pinggir jalan kemarin. Nah, akhirnya pada tanggal 8 satu hari Pak Haji ya, tanggal tanggal sekarang ya? Iya, enggak kemarin Pak Haji. Tanggal 9 kemarin. 9 kemarin ya Pak. Iya, kemarin tanggal 9 Pak Haji. Tanggal 8 berarti kita ketemu ya. Iya, tanggal 8. Berarti Pak Haji satu hari di Sumeneb ya Pak Haji ya. Jadi ceritanya Pak Haji ini dari Jakarta ke Madura dan jujukan pertama adalah Kota Bangkalan Pak Haji ya. Iya. Kota Bangkalan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sumeneb kemarin. Nah, sebelum ke Sumeneb, saya bertemu dengan Pak Haji di pinggir jalan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya, kisahnya saya ketemu dengan Pak Haji, ada di pojok sini ya. Atau nanti di akhir video akan kita sematkan kembali. Nah, ini Pak Haji mengadakan touring menggunakan bemo di belakang kita ini. Kalau bemonya sih mungkin biasa ya buat kita ya. Walaupun kita jarang lihat di Jawa Timur nih sudah nggak ada lagi demo 2 tahun berapa. Cuman, nah ini yang bikin hebat dengan kondisi umur yang sudah tidak muda lagi, sekitar umur Pak Haji 70-an Pak Haji ya. Iya, 70-an. 80 lebih. 70 lebih, mau 80, iya. Hampir 80. Pak Haji ini melakukan touring. Nah, ini touringnya ini dengan umur, dengan kondisi seperti ini beliau masih melakukan touring. Cuman sekarang touringnya ini bukan touring sembarangan Pak Haji ya. Iya. Bukan touring sembarangan. Ternyata saya tahunya Pak Haji itu kemarin cerita bangun masjid. Nah, waktu tayangan pertama itu divideokan oleh saya bangun masjid. Cuman nggak tahu nih apa. Tahu-tahu ada komentar. Nah, itu nadernya Pak Haji ada komentar di channel YouTube saya. Waktu itu saya video dengan Pak Haji. Nah, di sini ada ketertarikan saya. Namun sekarang tanggal 10 Pak Haji telepon saya kemarin Pak Haji ya, tanggal 9 kemarin beliau telepon lagi ke saya. Waktu itu beliau ada di Desa Petemon, Pak Haji ya, Desa Petemon, dan beliau mau melanjutkan ke perjalanan ke Surabaya. Cuman saya larang. Iya. Cuman saya larang karena apa? Kondisi fisik dan mungkin penglihatan Pak Haji ya. Karena itu sudah mau menjelang malam, jadi saya minta Pak Haji jangan melanjutkan perjalanan, silahkan mampir dulu di rumah, istirahat, rehat. Mungkin hari ini tanggal 10 nih, besoknya Pak Haji bisa melanjutkan perjalanan. Ya Pak Haji ya, sekarang tanggal 10. Nah, nanti habis wawancara ini Pak Haji mau melanjutkan perjalanannya touring 9 wali Pak. Pak Haji ya, niatnya ya 9 wali yang tanggal 10 sekarang ini sampai nanti ke Cirebon terus sampai ke Jakarta untuk ketemu dengan keluarga. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih Pak Haji. Langsung aja deh Pak Haji. Pak Haji Iman, ini kan ada komentar dari teman-teman nih Pak Haji Iman. Ada komentar di channel YouTube saya. Itu nader waktu membuat masjid. Cuman saya tidak mau bicarakan nadernya terlebih dahulu. Ini motivasinya Haji Iman ini membangun masjid ini dari mana ceritanya Pak Iman? Ya karena didorong kesemangatan kami di kampung nih nggak punya masjid. Banyak orang pinter dan banyak orang kaya tapi tidak berani ada di depan. Nah kemudian setelah saya jadi panitia, makanya saya juga selamat berterima kasih terutama bagi yang kami tahu orangnya yang bagi penyumbang, diantaranya Pak RW kami sendiri, Pak Haji Obay yang begitu banyaknya mendukung kami, terus Pak Haji Otip, dan di samping ada penyumbang yang terbesar juga yang tidak bisa disebut namanya dan belum tahu kami orangnya. Hamba Allah ya Pak Haji. Yang tidak mau disebutkan namanya. Ya, memang cuma dimintain fotonya. Nah, jadi aku karena memangnya ya barangkali sudah tentuan dari Allah pada waktu aku di Mekah dan di Madinah, aku cuman hanya nangis. Bagaimana kampungku supaya punya masjid dan orang percaya kepada aku, sebab aku ini orang yang awam,
orang yang bodoh, orang yang miskin. Tapi setelah aku pulang, kampung pengen punya masjid supaya orang percaya. Saya ngomong, ya terkabul lah. Dalam jangka beberapa tahun dengan perjalanan yang panjang. Walaupun penghinaan kepada diri kami, itu anggap kami rahmat. Istilahnya suntikan semangat Ya, walaupun dihina. Semangat, ya. Nah, ini Pak Haji, orang bangun masjid ini kan mulia sekali, Pak Haji. Kok sampai ada, mohon maaf, ada yang menghina. Bangun masjid dihina. Kalau mohon maaf nih Mbak, kalau bangun tempat prostitusi dihina sih nggak mas, wajar-wajar aja. Ini bangun masjid kok dihina, penghinaannya kayak apa Pak Haji? Wah ya, sangat prihatin bagi orang Muslim. Kalau penghinaan dari orang Muslim sendiri, ada yang tidak setuju saya datengin dengan adanya mau bikin masjid, ada yang tidak mendukung, sehingga tanah itu yang tadinya kami sudah bayar, berusaha dengan Pak RW, duit dikembalikan karena ada salah satu tokoh masyarakat tidak mendukung. Dengan jawaban beliau, karena dia memang orang lain daripada kita, beda agama. Iya. Nah, kemudian ya daripada kita ini malu, kita dengan kawan-kawan tim 5 ini, terutama Pak RW, kita bentuk namanya tim 5 pada waktu itu. Tim 5 namanya, ya. Oke. Dengan seizin Allah, tim 5 kami juga dari lubuk hati, kami yang cetuskan tim 5 nih. Ya. Jadi apa itu maksud tujuannya ya, tapi ternyata kita ada syariat Islam, karena kita ada rukun Islam itu ada 5. Ya, ketemu awal dalam hati kayak mimpi dan kayak kami tidur tapi tidak. Ya, kemudian dengan nyata begitu. Dengan tim 5 ini. Nah, kemudian sampai sehingga kami di dalam kepengurusan kepanitiaan masjid kami belum selesai. Iya. Bendahara kami sudah berangkat duluan, kembali ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tinggal 4 nih Pak Haji ya. Koordinator dana kami yang kami dari jalan, sahabat kami, dengan tiba-tiba pun kiosnya terbakar, orangnya kena terbakar. Jadi korban lah 2. Innalillahi. Di dalam perjalanan kami pun tidak terus. Tapi pada waktu beliau ada, beliaulah yang selalu menyuntik kami. Menyuntik dana atau semangat Pak? Menyuntik semangat. Okay. Sampai beliau mengatakan, kalau beliau memang mau menjalankan, mau bikin masjid dekat, kamu cita-citanya yang sudah baik dari lubuk hati, cita-cita yang sudah benar, tapi kamu ingat satu. Pesannya beliau. Iya. Kalau kamu sudah benar, sudah dekat, tapi kamu ingat satu. Kalau orang belum terima benar, itu kamu harus terima, siap. Kebaikan kita sudah baik, tapi orang belum terima baik kepada kita. Betul, betul Pak Haji. Siap. Sesuatu yang baik belum tentu diterima baik, karena disitulah tantangannya. Dan akhirnya Pak Haji bisa melewati semua tantangan tersebut sampai masjid itu berdiri. Iya, sampai jadi. Keren. Ya. Nah, sampai pada waktu pendirian masjid yang awal peletakan batu pertama, tokoh masyarakat pun nggak ada yang bisa, kan katanya cukup 1 gerobak pasir, cukup 1 gerobak kira-kira sprit. Tapi aku malam itu juga aku siap koordinasi dengan teman-teman, dengan sahabat, kita nggak bagus. Kalau umpama masa sih 1 gerobak mau bikin masjid, masa sih 1 sprit 1 gerobak, diterimalah, cobalah kamu carilah teman bisa menurunkan pasir 1 truk, sprit 1 truk, batu kali 1 truk. Jadi kan kelihatan mewah gitu. Iya. Nah, barangkali dari situ orang tuh ngelihat dengan kesemangatan pun. Jadi kami tuh udah nggak ada lagi yang tadinya kami rasakan kami menangis di tanah kosong, dikatain kami orang sudah gila, tanah orang nggak dijual, ditangisin. Nah, terus ya sampai perkataan-perkataan yang itu aku lewatin semua itu, dan tetap Bapak RW saya semangat mendukung semua itu. Alhamdulillah. Ya, dengan Bapak Haji Obay selalu support. Ya, terus Pak Haji Otip
begitu kita datengin, dia tanggung jawab itu keramik sepenuhnya dari atas bawah 2 lantai, tanggung jawab beliau. Nah, kita kan nggak tahu dari mana itu, dengan petunjuk seizin Allah. Maka aku sendiri kalau sudah ingat begini, yang kemarin tuh aku nangis, ya, aku sedih dengan kesepian. Sekarang aku merasa bahagia, ya Allah. Ya, apalagi aku nih ketemu sahabat-sahabat yang baik, aku diterima di jalanan manapun. Alhamdulillah. Ya, aku dihormatin. Sangat. Ya, sangat mulia. Jadi rasa gembiranya dari kesakitan hati yang lalu terhapuslah sudah. Alhamdulillah, ya Pak. Terhapus sudah. Cita-citaku sudah tercapai, pengen ziarah sampai Wali Songo dengan kendaraanku yang berkat penuh penghinaan, makanya aku pakai. Keren. Ya. Jadi karena penghinaannya ini, ya, dari kebodohan saya, karena saya adalah orang awam, PBH dan PBA saya, maka orang tuh nggak percaya dengan saya. Yang nggak percaya ya orang yang ya mungkin nggak seneng lah. Dari zaman dulu Pak, dari saya muda pengen bikin masjid nggak bisa di wilayah kami. Nah baru sekarang lah tercapai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ada yang menghina, sampai katanya Pak Haji cerita kemarin sampai kumis atau gimana Pak Haji? Jenggot tumbuh. Ya, sampai lewat lutut nggak bakalan jadi. Nggak bakalan jadi. Alhamdulillah. Cuman sekarang Pak Haji sudah membuktikan dengan keberkahan, dengan seizin Allah. Akhirnya Pak Haji membuktikan kepada orang-orang yang sudah menghina Pak Haji dan rekan-rekan tadi. Karena mungkin mereka menghinanya gini ya, kalau saya baca Pak Haji ya, dengan Pak Haji profesinya Pak Haji Alim seorang sopir bajai, nggak mungkin bisa bangun masjid, kan begitu mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, mau apa? Kan begitu Pak Haji ya. Sekarang Pak Haji sudah buktikan. Dan sekarang Pak Haji katanya punya nadar nih Pak Haji. Setelah masjid sudah berdiri,